Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Ansari dengan NPM 1042101 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas contoh soal dari materi manajemen keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester atau UTS mata kuliah manajemen keuangan. Contoh soal nomor 1 yaitu mengenai laporan laba rugi. Di sini sebagai contoh yaitu laporan keuangan dari perusahaan PT Kuat Sentosa periode akhir tahun 2021. Tertera rincian sebagai berikut. Barang dagang persediaan adalah 15 juta, pembelian 50 juta, beban angkut pembelian yaitu 5 juta, kemudian retur pembelian 1 juta, potongan pembelian 1 juta, persediaan barang dagang 31 Desember yaitu 5 juta, penjualan kotor 120 juta, kemudian retur penjualan 2 juta, dan potongan penjualan yaitu 1 juta. Maka buatlah laporan laba rugi. Jawaban: untuk membuat laporan laba rugi, cari tahu data terkait mengenai harga pokok penjualan, pembelian bersih, dan penjualan bersih. Harga pokok penjualan yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir sama dengan 60 juta. Kemudian pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian sama dengan 53 juta. Yang terakhir penjualan bersih. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan sama dengan 117 juta rupiah. Maka yang terakhir adalah laporan laba rugi PT Kuat Sentosa. Laporan laba rugi PT Kuat Sentosa tahun 2021 per 31 Desember. Penjualan bersih 117 juta, harga pokok penjualan 60 juta. Laba kotor yaitu 117 juta dikurangi 60 juta sama dengan 57 juta ribu rupiah. Kemudian beban operasi, beban penjualan yaitu 3 juta, kemudian beban administrasi yaitu 2 juta. Laba bersih sebelum bunga dan pajak adalah 59 juta rupiah. Beban bunga adalah 500.000, kemudian laba bersih sebelum pajak adalah 58.500.000. Kemudian pajak penghasilan yaitu 10% sama dengan 5.850.000. Maka laba bersih dari PT Kuat Sentosa setelah pajak adalah 52.650.000 rupiah. Kemudian contoh soal nomor 2. Dalam waktu 2 tahun mendatang, Singkyu mendapatkan gaji hasil kerjanya pada Crazy Rich Asian atau CRA jika pada kontrak kerja besarnya uang dari CRA memiliki nilai 10 miliar. Hitunglah PP atau nilai uang sekarang gaji Singkyu apabila interest rate-nya adalah 10%. Dari rincian di atas maka diperoleh nilai uang sekarang adalah 10 miliar dibagi 1,21 sama dengan 8.264.462.810 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuddin Hasan Mutakin dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210005. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal dari mata kuliah manajemen keuangan dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, contoh soal nomor 3, yaitu dari laporan pada perusahaan diketahui bahwa terdapat kas dan setara kas dengan jumlah 100.727.141.756 perak. Total kewajiban jangka pendek yaitu 408.490.550.651 perak. Berdasarkan data di atas, berapakah rasio kas yang dimiliki perusahaan tersebut? Jawab. Untuk rumus rasio kas yaitu
jumlah kas dibagi jumlah utang lancar. Maka rasio kas langsung dimasukkan angkanya lalu dibagi jumlah utang lancar. Hasilnya yaitu 0,246. Nah, dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa pada perusahaan tersebut artinya perusahaannya hanya mampu menutupi 24,6% dari total utang lancar yang dimiliki. Selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu pendapatan penjualan bersih atau net sales perusahaan Aespa sebesar 27.063.310 juta. Sedangkan laba bersih setelah pajak atau net profit after tax sebesar 2.064.650 juta. Berapakah margin laba bersih atau net profit margin perusahaan Aespa? Berdasarkan materi yang telah kita pelajari, rumus margin laba bersih yaitu laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Lalu tinggal dimasukkan angka-angkanya. Yang laba bersih setelah pajak tadi 2 triliun dibagi pendapatan penjualan bersih yaitu 27 triliun. Maka hasil akhirnya yaitu 7,63%. Nah, dari hasil 7,63% bisa disimpulkan bahwa perusahaan dianggap mampu menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan karena rasio perusahaan di atas rata-rata. Yang mana rata-ratanya yaitu 5%. Sedangkan ini hasil akhirnya yaitu 7,63%. Jadi bisa dibilang dianggapnya kurang menguntungkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.